Saya Siti Suraya dari Fakultas Teknik, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Saya akan menjelaskan atau memaparkan hasil penelitian yang saya lakukan uh, dengan dosen pembimbing saya yaitu Ibu Saraswati. Adapun untuk judul penelitian saya lakukan yaitu kajian pengaruh agroforestry kopi puntang terhadap pelestarian hutan dan ekonomi masyarakat petani kopi di Desa Cempaka Mulia, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Adapun untuk latar belakang dari penelitian ini, pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat adalah suatu organisasi atau suatu naungan yang dilakukan oleh perhutani untuk bertujuan untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan yang dapat dioptimalkan dan profesional. Maka dari itu dibuatkan lembaga dalam naungan desa yang disebut dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan, yang tujuannya ini mengikat seluruh kelompok tani hutan. Sejarah awalnya ada program agroforestry kayu puntang ini dahulu di daerah kawasan pinggir hutan Gunung Puntang ini, masyarakat desa Cempaka Mulia mencari nafkah dengan melakukan ideologi. Salah satu contohnya seperti melakukan penebangan liar, pemburuan liar, perambahan sehingga membuat hutan menjadi gundul. Namun seiring berjalan waktu dengan adanya kegiatan ini, kopi puntang tersebut sudah memiliki banyak peminat karena terkenal dari cita rasa dan aroma yang khas sehingga mendapatkan beberapa penghargaan baik dari tingkat nasional. Adapun untuk rumasan masalah pada penelitian ini yaitu apakah kegiatan agroforestry kopi puntang ini berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat petani di Desa Cempaka Mulia dan apakah petani kopi puntang berpartisipasi untuk menjaga kelestarian hutan di sekitar Kayu Gunung Puntang. Dan untuk tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui tingkat pendapatan petani agroforestry kopi puntang dan menganalisis tingkat kesejahteraan petani kopi. Yang kedua, untuk mengetahui partisipasi petani kopi terhadap upaya pelestarian hutan. Ini terdiri dari 4 dusun. Adapun untuk tinjauan pustaka, di mana hutan kemasyarakatan adalah hutan milik negara yang menggunakan sistem pengelolaan yang memiliki tujuan untuk memberdayakan masyarakat, untuk meningkatkan nilai-nilai ekonomi, budaya, memberikan manfaat kepada masyarakat pengelola dan masyarakat setempat tanpa mengganggu fungsi dan kawasan hutan. Juga tujuan dari hutan kemasyarakatan ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal, adil, berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan fungsi hutan dan lingkungan hidup. Adapun untuk pengertian agroforestry adalah sistem Alki dan Sipser, analisis pendapatan petani kopi, analisis pendapatan rumah tangga petani kopi, analisis tingkat kesejahteraan petani, dan analisis partisipasi petani kopi terhadap pelestarian hutan. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu melakukan pendekatan deskriptif, di mana dilakukan dengan deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Juga didukung dengan melakukan pendekatan teoritis dan pendekatan studi lapangan. Adapun untuk hasil analisis Alki, di mana untuk komoditas kopi ini memiliki keterangan basis, di mana berarti komoditas kopi ini mampu memenuhi kebutuhan daerahnya serta melakukan ekspor untuk memenuhi daerah lain. Adapun untuk hasil dari Sipser ini ditemukan bahwa untuk komoditas kopi ini memiliki pertumbuhan yang cepat serta unggulan, sehingga didapatkan bahwa komoditas kopi ini dapat meningkatkan kesejahteraan atau meningkatkan ekonomi yang ada di Desa Cempaka Mulia. Dari analisis pendapatan petani kopi didapatkan dari hasil wawancara dan hasil perhitungan didapatkan total pendapatan usaha tani dalam setahun itu sebesar 14 juta rupiah. Dan untuk analisis pendapatan rumah tangga petani kopi ditemukan bahwa petani kopi yang memiliki pekerjaan sampingan sebagai buruh tani mendapatkan pendapatan dalam setahun itu sebesar 21.600.000 rupiah. Dan bagi petani kopi yang memiliki pekerjaan sampingan sebagai pedagang warung mendapatkan pendapatan dalam setahun itu sebesar 50.400.000 rupiah. Dan ada selanjutnya untuk analisis tingkat kesejahteraan petani kopi dapat dilihat bahwa petani kopi yang memiliki pekerjaan sampingan sebagai petani kopi sebagai buruh tani mendapatkan indeks sebesar 2,1. Berarti nilai tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga petani ini memiliki kemampuan untuk menggunakan pendapatan dan pengeluarannya secara bijak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan untuk tabel yang kedua, di mana petani kopi yang memiliki pekerjaan sampingan sebagai pedagang warung memiliki indeks itu sebesar 3,5 yang mengartikan bahwa petani kopi puntang ini sejahtera atau rumah tangga petani ini dapat menggunakan pendapatan dan pengeluaran secara bijak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan jika merujuk pada keputusan Gubernur Jawa Barat untuk upah minimum Kabupaten Bandung sebesar 3,1 juta, di mana petani kopi yang memiliki pekerjaan sampingan sebagai buruh tani mereka mendapatkan pendapatan selama sebulan berada dalam di bawah upah minimum Kabupaten Bandung. Dan bagi petani kopi yang memiliki pekerjaan sampingan sebagai pedagang warung memiliki pendapatan sebulan berada di atas angka upah minimum Kabupaten Bandung. Analisis partisipasi petani kopi terhadap pelestarian hutan dari hasil wawancara ditemukan bahwa bagi petani yang tidak mengikuti kegiatan sosialisasi ini memiliki pengetahuannya sendiri dan mengetahui cara sendiri bagaimana untuk menjaga hutan agar tetap lestari. Salah satu contohnya dengan tidak menggunakan pupuk kimia karena mereka sangat menjaga kesehatan tanah karena sangat mempengaruhi terhadap kualitas dan
aroma terhadap kopi tersebut. Dan bagi petani kopi yang mengikuti kegiatan sosialisasi dalam kegiatan Satker Damkar pengendalian kebakaran hutan ini yang dimulai pada tahun 2017 serta dilakukan bersama perhutani, polisi, TNI, dan Satpol PP ini, kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan arahan dan pengetahuan kepada petani kopi Puntang bagaimana uh, cara mencegah dan memadamkan api yang efektif dan mudah sehingga dapat mencegah dari kebakaran hutan. Adapun untuk kesimpulan dari penelitian ini yaitu berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa jumlah pendapatan petani kopi selama setahun itu sebesar 12 juta dan untuk pendapatan sampingan petani kopi ini mereka juga sangat mempengaruhi terhadap kesejahteraan petani kopi. Dan untuk berdasarkan dari analisis tingkat kesejahteraan petani didapatkan indeks yaitu sebesar 2,1 dan 3,5, di mana nilai tersebut berarti bahwa petani kopi hutan ini sejahtera atau rumah tangga petani tersebut mempunyai kemampuan untuk menggunakan pendapatan dan pengeluaran secara bijak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Serta berdasarkan hasil partisipasi petani kopi terhadap pelestarian hutan menjelaskan bahwa petani kopi Puntang ini bisa dikatakan tetap berpartisipasi untuk pelestarian hutan. Petani kopi Puntang yang tidak mengikuti ini kita memiliki pengetahuannya sendiri dan serta petani yang mengikuti kegiatan sosialisasi ini sangat akan membantu untuk mencegah dan dalam upaya pelestarian hutan dengan bantuan dari pemerintah. Adapun untuk rekomendasi, yang pertama perlu adanya peran aktif pemerintah, khususnya peran perhutani untuk selalu mengawasi kegiatan agroforestry hutan ini dan meningkatkan kualitas lembaga masyarakat desa hutan dalam pendataan semua jumlah produksi yang dihasilkan dan meningkatkan kualitas dan kinerja petani kopi Puntang dengan cara memberikan keterampilan pemerhatian dan memberikan sarana sehingga dapat meningkatkan produk dari hasil kopi Puntang sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomi terhadap petani kopi tersebut. Dan untuk usul hasil pemaparan yang bisa saya sampaikan, mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.